Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Para jamaah, para pemirsa, alhamdulillah kita sekarang sudah berada di tahun baru Hijriyah 1444 Hijriyah. Pergantian tahun ini tidak cukup kita hanya sekedar memperingati. Tetapi yang paling perlu adalah bagaimana kita mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan selama ini. Memang pergantian waktu dari satu waktu ke waktu yang lain itu adalah memang antara lain adalah untuk mengevaluasi. Di antara ayat yang mengatakan itu, misalnya dalam surat Al-Hasyr ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap jiwa, setiap kita ini wal tanzur, memperhatikan, melihat terhadap apa-apa yang sudah kita lakukan untuk dijadikan bahan masa-masa akan datang. Sangat sesuai sekali dengan konteks Rasulullah ketika mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Sebelum kita dihisab oleh Allah, kita menghisab diri dulu. Jadi itulah sebenarnya pergantian waktu dari satu waktu ke waktu yang lain, dari satu jam ke jam yang lain, dari satu hari ke hari yang lain, dari satu pekan ke pekan yang lain, dari satu bulan. Puncaknya adalah dari satu tahun ke tahun yang lain. Fungsi waktu di antaranya juga Allah sebutkan di dalam surat Al-Furqan ayat 62, yaitu yang Allah katakan wa huwallazi ja'ala al-laila wan-nahara khilfah liman arada ayyadzakkara aw arada syukura. Di sini Allah tidak lagi berbicara konteks tahun, tetapi siang malam. Wa huwallazi ja'ala al-laila wan-nahar. Tujuan untuk apa kata khilfah di sini? Artinya saling bergantian. Untuk apa fungsinya kata Allah? Allah menyebutkan tidak banyak, cuma dua. Yang pertama adalah liman arada ayyadzakkar. Tadi saya sampaikan di dalam khutbah Jumat di Masjid Al-Musyawarah ini. Ayyadzakkar, tazkir itu mengingat. Ya tentu paling utama adalah kita mengingat Allah. Kalau sudah mengingat Allah, kita ingat diri kita. Artinya ketika kita mengingat Allah, Allah ini ternyata mempunyai berbagai macam al-awamir wa nawahi. Berbagai macam perintah dan larangan. Bagaimana dengan perintah dan larangan yang selama ini berhadapan dengan kita? Apakah kita dengan sukses mengerjakan secara sempurna? Seperti ketika Allah misalnya menguji Nabi Ibrahim, ya. Kata Allah, wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimat fa atammahun, subhanallah. Allah tidak sebutkan atammahun itu apa, tetapi berbagai macam tafsir. Di antaranya yang disebutkan misalnya Syekh Ar-Razi dalam Mafatihul Ghaibnya, di sana mengatakan bahwa yang disebut al-kalimat di antaranya adalah perintah Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Subhanallah, ini sebuah kasus yang susah dicerna oleh akal. Sampai-sampai Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih anaknya. Ada apa kok Allah sampai memerintahkan Nabi Ibrahim itu diperintahkan untuk menyembelih anaknya? Nah, kalau kita sampai di situ, mungkin kita akan diri kita ini akan tidak percaya apa ya itu mimpi betul-betul dari Allah. Tapi kalau kita kembalikan kepada sejarah, ada dua sebenarnya. Yang pertama,
ketika Nabi Ibrahim alaihissalam beristrikan Sarah, itu 20 tahun dalam riwayat punya istri Sarah itu tidak punya anak. Sampai-sampai Siti Sarah itu menawarkan suruh nikah lagi. Ini kan cari istri susah banget, untuk menyuruh suaminya nikah lagi kan susah. Meskipun dia sudah tidak mampu untuk melahirkan anak. Ini, kata ibunya, bapak nggak usah diperintahkan juga mau sendiri. Bahkan sudah punya anak sendiri pun dia masih cari-cari. Nah, mungkin beda antara Nabi Ibrahim dengan yang sekarang ini mungkin ya. Jadi dengan demikian, sampai beliau mengatakan, sampai Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas solihin, itu jauh sebelum punya anak. Sampai-sampai dia bersumpah, ya Allah, kalau seandainya engkau anugerahkan aku anak, dan ternyata kecintaanku padamu berkurang, saya rela kalau engkau merintahkan anakku untuk disembelih, saya siap untuk disembelih, menyembelih anak. Ini kata-kata ini yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim. Seolah-olah Nabi Ibrahim itu menantang Allah. Ya karena ada kemungkinan untuk barangkali untuk meminta yang sangat diinginkan oleh Nabi Ibrahim. Ya ternyata terbukti memang ketika Nabi Ibrahim punya anak sangat sayang betul kepada anaknya. Nah itulah akhirnya datang mimpi. Kemudian ada sebab yang kedua. Sebab yang kedua itu adalah Nabi Ibrahim itu pada masanya itu banyak orang-orang yang mengorbankan manusia untuk Tuhan-Tuhan yang disembah oleh mereka. Di Mesir kuno itu anak gadis itu. Gadis-gadis yang tercantik itu dilemparkan ke Sungai Nil. Tujuannya adalah untuk Dewi Sungai Nil. Orang-orang yang ada di Irak, yaitu suku Bal, itu setiap tahunnya mereka itu bayi-bayi yang baru lahir masih merah-merahnya itu disembelih, dihadiahkan untuk dewa Bal. Kemudian juga di Skandinavia mereka itu mengorbankan tokoh agamanya, disembelih, darahnya itu dilumurkan kepada patung yang mereka sembah, itu patung dewa Odin namanya. Itu seperti itu. Pro kontra pada saat itu sudah terjadi. Ada yang mengatakan, wah ini sudah diperintahkan oleh Tuhan. Tapi dalam satu sisi lain mengatakan, wah masa manusia sih dikorbankan. Nah, pro kontra yang ada pada saat itu melahirkan syariat berkurban. Allah ingin menjawab pro kontranya masyarakat yang terjadi pada saat itu. Ya betul, Nabi Ibrahim diperintahkan untuk disembelih. Tetapi endingnya, bukankah Nabi Ibrahim diselamatkan? Yang disembelih justru adalah binatang. Ini artinya Islam, ajaran syariat Nabi Ibrahim itu bukan untuk mengorbankan manusia, tapi untuk menyelamatkan manusia. Makanya di sana fa'atammahun, luar biasa, sempurna. Nah, maka ketika kita mengevaluasi ini, apakah kita sudah mampu awamir wan nawahi yang diperintahkan oleh Allah dan dilarang oleh Allah, sudah mampu kita untuk melakukan semua atau tidak? Ini evaluasi semua. Yang kedua adalah awaroda syukur. Itu kita untuk bersyukur. Yang tadi saya sampaikan, bersyukur itu adalah memanfaatkan potensi yang Allah berikan, memanfaatkan nikmat yang Allah berikan. Jadi waktu itu yang diberikan oleh Allah, intinya mengevaluasi diri dan juga kita berkarya sesuai dengan kemampuan kita. Jadi jangan kita memaksakan yang kita tidak mampu kita kerjakan. Saya dikatakan oleh Allah, dikatakan itu bahwa tadi kita dikasih kemampuan berpikir, kemampuan berketerampilan, dan kemampuan kita untuk berspiritual. Semua itu dikasih oleh Allah. Terima kasih. Mudah-mudahan kita sehat selalu dan mampu untuk memanfaatkan potensi di dalam mengarungi waktu itu. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.